Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hai, apa kabar? Kali ini kami dari P2M In Action BNN Kabupaten Lumajang akan mempresentasikan tentang salah satu program kita. Nah, sebelum itu, inilah profil penyuluh yang ada di P2M. Yang pertama, dengan saya, yaitu Muhammad Muafiq Arfatullah. Yang kedua, dengan saudara Robit Adi Fikri Ulil Azmi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang bahaya narkoba dengan judul Aku Pelajar Anti Narkoba. Disampaikan dalam rangka P4GN, yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, pada kesempatan kali ini dengan presentasi Aku Pelajar Anti Narkoba, ada 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu apa itu narkoba? Yang kedua, yaitu jenisnya apa saja? Yang ketiga, yaitu ngeri dampaknya. Dan yang terakhir adalah resiko hukumnya bagaimana? Selanjutnya, mari kita bahas bersama untuk materi yang pertama, yaitu apa itu narkoba? Ada yang tahu? Narkoba adalah merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Pertama, narkotika. Apa itu narkotika? Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Hal ini juga tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Contohnya adalah ganja dan morfin. Lalu, apa itu psikotropika? Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya adalah dimolid dan leksotan. Dan yang ketiga adalah bahan adiktif. Bahan adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika yang dapat menyebabkan kecanduan. Contohnya adalah alkohol dan nikotin rokok. Baik, kita lanjut untuk bahasan kedua, yaitu jenisnya apa saja narkoba itu. Jenis-jenis narkoba ada berbagai macam. Di antaranya adalah ganja, heroin, kokain, sabu, ekstasi, ketamin, laser guide, Ermin 5, inhalant, dan drugs. Yang ketiga, caranya yaitu ngeri dampaknya. Lalu, apa saja sih dampak ngeri narkoba itu? Di sini ada 3 macam yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah dapat menghilangkan nafsu makan, bersifat memabukkan, meningkatkan denyut jantung, dan bahkan bisa sakit jiwa. Ada juga narkoba yang dapat mengganggu persepsi panca indera dalam merespon rangsangan, seperti gelisah, berhayal, bahkan gila. Yang terakhir yaitu memberikan rasa rileks. Meskipun memberikan rasa yang positif, namun dapat mengakibatkan kegelisahan dan tekanan mental, sehingga membuat ketergantungan. Berikut ini akan kita saksikan salah satu video akibat dari penyalahgunaan narkoba, yaitu sakau. Dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh orang ini.
pada waktu kita ketagihan lagi nggak ada barang kita mimisan, atau pas lagi pakai barangnya kualitasnya jelek ya kita mimisan. Dan waktu pas lagi nggak ada barang itu saya keringat dingin, padahal kondisi lagi panas. Jadi saya keringat dingin kayak benar-benar kedinginan. Jadi nggak enak gitu, rasanya tuh nggak enak. Kalau lagi sakau tuh rasanya nggak enak. Kalau ingin yang lebih mengerikan, saksikan video berikut ini. Perhatikan dan bayangkan orang terdekatmu begitu. Sungguh sangat ngeri. Berumur 19 tahun dan morfin mulai berkenalan dan berkelana di dalam darahnya sejak 5 tahun yang lalu. Kita ikuti perkembangan dari menit ke menit. Mulai dari dia merasakan keinginan akan morfin mulai ada pada dirinya. Kegelisahan mulai tampak. Duduk tidak tenang. Gelisah dan resah. Kelihatan suram. Dingin. Ngilu-ngilu mulai terasa. Apa yang akan dilakukan sudah tidak tahu lagi. Berpikir pun enggan. Merasakan pun enggan. Rasa sakit yang mulai dia rasakan. Kalau kita lihat dari sudut bibirnya, mulai meleleh cairan air liurnya. Karena setiap cairan akan mulai mengalir dari setiap celah-celah yang ada di tubuhnya. Di lubang-lubang mana saja. Ia sudah tidak bisa mengendalikan lagi ingatan dan perasaannya. Kontrolnya pun sudah hilang. Yang ada cuma rasa sakit. Yang ada cuma mana lagi morfin, mana lagi. Kebutuhan morfin seperti yang kita katakan tadi sama halnya dengan kebutuhan nasi bagi orang sehat. Kebutuhan air bahkan sama halnya dengan kebutuhan untuk bernafas. Nyeri yang amat sakit. Kembali perputaran dan cairan mulai mengalir lagi dan alat suntik akan disuntikkan seperti itu kembali dan akan merasa senang kembali. Demikianlah. Terus berputar, tidak ada hentinya. Dan gadis rupa ini adalah satu di antara ribuan remaja kita. Lanjut, apa sih resiko hukumnya? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang resiko hukumnya. Diperhatikan baik-baik ya. Yang pertama yaitu resiko hukuman bagi yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan golongan 1, 2, dan 3 yaitu maksimal denda 5 miliar dan masa tahanan paling lama pidana yaitu 10 tahun penjara. Dan yang kedua yaitu yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, ataupun menyalurkan maksimal denda uang yaitu 8 miliar atau 10 miliar dengan masa pidana paling lama yaitu 15 tahun penjara. Dan yang ketiga yaitu barang siapa yang menawarkan untuk menjual beli atau menerima atau menjadi perantara untuk barang narkotika yaitu uang denda maksimal yaitu 10 miliar rupiah dan paling banyak masa pidana yaitu 20 tahun penjara. Yang keempat, barang siapa yang membawa, mengirim atau mengangkut transito dengan denda maksimal paling banyak yaitu 8 miliar dan uang sejumlah 800 juta rupiah. Yang kelima yaitu yang menggunakan terhadap orang lain. Di sini untuk memberikan atau digunakan orang lain. Maksimal penjara yaitu 15 tahun penjara dan denda paling maksimal rupiah yaitu 10 miliar rupiah. Dan yang terakhir yang menyalahgunakan. Di sini menyalahgunakan dalam arti menggunakan untuk dirinya sendiri yaitu maksimal penjara paling lama 4 tahun penjara. Lalu tahukah kamu
Hukuman apa bagi orang tua atau wali yang sudah tahu anaknya menyalahgunakan narkoba tetapi tidak melaporkannya? Bisa dilihat pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menjelaskan bahwa orang tua atau wali yang tidak melaporkan anaknya dapat dipidana dengan kurang lebih 6 bulan atau pidana denda paling banyak 1 juta rupiah. Dan pasal 2 ini menjelaskan bahwa yang dimaksud pada cukup umur ini yaitu tidak dapat dituntut pidana. Pada ayat 3 ini sendiri lebih mementingkan atau mengkerucut bahwa orang yang telah cukup umur dapat dikenakan pidana dan juga dapat dilakukan rehabilitasi medis. Dan ayat 4 ini sendiri menjelaskan bahwa untuk rehabilitasi sendiri ini terdapat kepada rumah sakit dan di Lumajang terdapat pada BNNK Lumajang. Nah, BNNK Lumajang sendiri sudah terdapat call and can center yang dimana di dalamnya adik-adik di sini bisa curhat atau konsultasi. Dan ini merupakan nomornya kalau adik-adik ingin curhat atau konsultasi, yaitu pada nomor 0856 0810 8965. Nah, demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Narkoba no, prestasi yes. Dan jangan lupa galakan kampanye War on Drug. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dari kami, Muhammad Muafiq dan Robit Adi Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.